Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau menambah semangat, baik itu semangat untuk terus beribadah, meluruskan akidah, dan kemudian istiqamah dalam setiap ketaatan, kebaikan, dan juga kesyukuran, kesabaran kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mantap lagi, lebih sempurna lagi, dan insyaallah mudah-mudahan kelak bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita akan membahas satu pembahasan kaitan dengan pertanyaan kapan itu syaitan berpencar-pencar, berkeliaran. Kenapa kita harus tahu ini? Supaya kita fahami dan apa yang harus kita lakukan agar kita dan juga anak-anak kita selamat dari fitnah syaitan ini, dari perbuatan syaitan, dari gangguan syaitan, dari keusilan syaitan, dari kejailan syaitan. Di dalam As-Sahihain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, terdapat sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin." Jika malam mulai menjelang, masuk waktu maghrib, tahan anak-anak kalian. Tahan, jangan keluar, jangan berkeliaran. Ya. Karena pada waktu itu setan-setan berpencar. Setan-setan berpencar. Fa idza dhahaba sa'atun. Namun kalau sudah lewat sa'atun, sekiranya 1 jam berlalu, mungkin lebih tepatnya ba'da isya gitu ya. Minal lail, di waktu malam, fakhaluhum, izinkan mereka keluar ala kadarnya. Wa aghliqul abwab. Lalu kemudian kata Rasulullah, tutup pintu-pintu rumah kalian. Wadhkurusmallah, dan membaca bismillah. Fa inna syaitan la yaftahu baban, karena syaitan itu tidak bisa membuka pintu. Ya. Jadi meskipun syaitan ini adalah makhluk yang halus, tapi kalau kita menutupnya dengan bismillah, pintu itu ditutup dengan bismillah, maka tidak bisa masuk. Berbeda kalau tidak membaca bismillah, maka syaitan itu layaknya seperti udara, layaknya seperti angin, sangat halus, ya, sangat halus, sehingga membaca basmalah menjadi kunci gaib atau penutup gaib, pintu gaib di situ. Sehingga Allah melindungi kita, ya, dan rumah kita sehingga syaitan tidak bisa masuk ke dalamnya. Kemudian wa awiku qirabakum wadhkurusmallah. Yang berikutnya adalah tutupilah, ya, geriba-geriba kalian, lalu sebut nama Allah. Wa khammiru aniyatikum wadhkurusmallahi walau an tu'ridu 'alaiha syai'an wa adfi'u masabihakum. Tutup wadah-wadah kalian dan sebutlah nama Allah. Ya, meskipun hanya melintangkan ranting atau kayu di atasnya. Dan kemudian pesan Rasulullah yang terakhir, wa adfi'u masabihakum, dan padamkanlah
lampu-lampu kalian. Ada kurang lebih 5 pesan di sini yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita dan juga keluarga kita tentunya, dan kaum muslimin dimanapun berada ya, untuk melakukan 5 perkara atau 5 hal sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah mengatur anak-anak, memelihara anak-anak, terutama menjelang maghrib ya sampai isya, jangan sampai berkeliaran masuk ke dalam rumah. Yang kedua, menutup pintu dengan basmalah. Menutup pintu-pintu, terutama di waktu-waktu tersebut. Adapun di waktu-waktu yang lain, setiap kali kita menutup pintu, baca basmalah. Membukanya pun dengan basmalah akan lebih bagus. Kemudian mengikat geriba-geriba dengan menyebut nama Allah. Ya, geriba ini adalah tempat-tempat air. Tempat-tempat air ini ya, segala tempat-tempat air, terutama air yang digunakan untuk konsumsi, itu minum. Ya, gelasnya dan kemudian tekonya dan seterusnya, bismillah. Menutup saja baca bismillah, apalagi meminumnya, membukanya baca bismillah pula. Memperbanyak baca basmalah ini luar biasa, menjadi kunci, menjadi penutup, menjadi pintu syaitan supaya terhalang, tidak bisa mendekat, tidak bisa masuk. Kemudian menutup wadah-wadah dengan menyebut nama Allah tadi, wadah-wadah tertentu dengan menyebut nama Allah. Jadi di sini poinnya adalah bismillahnya ini. Ya, karena semua orang punya hajat atau punya kemauan untuk menutup pintu. Ya, ini juga dianjurkan juga ketika mobil, menutup pintu mobil, membukanya, lalu kemudian pintu gerbang rumah ya, dan seterusnya, itu baca bismillah. Jadi mengawali dengan bismillah setiap menutup pintu, menutup tempat-tempat air dan seterusnya, ini disunnahkan, dianjurkan. Kemudian yang kelima, memadamkan lampu. Wa atfi'u masabihakum, memadamkan lampu ya. Ini juga ketika akan tidur. Jadi dianjurkan memadamkan lampu ketika akan tidur. Ya, baik. Jadi 5 poin inilah yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengamalkan sunnah ini, ya, supaya tidak terkena oleh fitnah syaitan, tidak terkena oleh kejailan, ya, atau oleh gangguan syaitan. Ya, baik. Adapun kemudian, ya, berkaitan dengan memadamkan lampu ketika akan tidur, ini difahami karena bisa jadi beberapa binatang-binatang di malam hari, ya, kalau zaman dulu kan lampunya lampu api, ya, lampunya adalah lampu api, ya, di mana lampu api ini bisa diseret-seret oleh tikus ataupun kemudian oleh binatang yang lain, kemudian menjadi terbakar, entah itu tikarnya dan sebagainya. Dan ini sebagaimana ada satu kisah, ya, yang disebutkan dalam riwayat Hakim dan juga Ibnu Hibban, bahwa dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa dulu ada seekor tikus, ya, di rumah salah seorang sahabat yang menyeret-nyeret api. Jadi seolah-olah akan mau membakar, diseret-seret itu apinya. Lalu kemudian tikus itu ditangkap, ya, ditangkap dengan tikar itu, ya, dimasukkan ke dalam tikar itu, lalu dibawa kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah membakar tikar tersebut, ya, dan suruh membunuh tikus tersebut, dan memang boleh membunuh tikus karena dia termasuk binatang fasik. Nah, setelah itu Rasulullah berpesan, ya, ketika kemudian hendak tidur, wa adfi'u masabihakum, disuruh matikan lampu. Karena bisa jadi syaitan menuntun binatang-binatang seperti tikus, ya, untuk membuat terbakar, ya, membuat terbakar tikar tersebut, membuat terbakar. Jadi ternyata binatang-binatang tertentu itu bisa menjadi tunggangan, bisa menjadi
dituntun oleh syaitan untuk mencelakai kita. Maka kita memang perlu hati-hati juga beberapa binatang-binatang yang mungkin berkeliaran di sekitar rumah kita, ya. Bahkan berdasarkan penelitian kami atau bahkan saat kami meruqyah, kadang-kadang cicak itu ditunggangi oleh syaitan, ditunggangi oleh jin. Ya, lalu kemudian kecoa itu juga demikian. Tokek itu juga demikian. Kemudian apalagi ini tikus, ya. Itu juga, ya. Dan beberapa binatang yang lain termasuk kucing yang warnanya hitam dan seterusnya. Itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Namun tidak semua tentunya, ya. Tidak semua kucing hitam, tetapi bisa menjadi bagian dari tunggangan syaitan. Dituntun oleh syaitan untuk mencelakai kita dengan entah itu menumpahkan makanan, merusak makan, bahkan kemudian memasukkan virus ke dalam makanan itu, bakteri ataupun kuman-kuman yang jahat ke dalam makanan tersebut, sehingga kemudian ketika kita memakannya kita menjadi sakit. Maka kenapa kemudian Rasulullah suruh menutup tempat-tempat makanan, tempat-tempat air? Karena apa? Bisa jadi memang secara langsung tidak, ya, syaitannya tidak, tapi menuntun binatang-binatang yang bisa membawa dampak penyakit atau membawa efek-efek kuman di sana. Misalnya salah satunya adalah kecoa misalkan, atau bahkan cicak, atau bahkan mungkin tikus pes, atau bahkan mungkin nyamuk dan seterusnya. Ya, termasuk nyamuk. Nah, oleh karenanya inilah yang harus kita waspadai, hati-hati bersama keluarga yang kita cintai, ya. Supaya sering-seringlah kemudian mengucap basmalah ketika menutup gelas tutup itu, ya, baca bismillah, atau tengkurapkan, atau ketika menutup jendela baca bismillah, membaca basmalah dengan sebanyak mungkin setiap kali mengawali menutup pintu, jendela, ya, dan lainnya. Itu subhanallah, itu merupakan bagian dari sunnah dan menjadi kunci, ya, supaya syaitan tidak bisa masuk. Apalagi misalnya kemudian kita menguap, menutup pintu di sini mulut, ya, menguap dan sebagainya, maka ini juga merupakan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 5 sunnah ini, ya. Saya ulang tadi, di antaranya adalah apabila sudah masuk malam, ya, maghrib, ya, menjelang maghrib sampai kemudian isya, maka tahan anak-anak jangan keluyuran di depan rumah, suruh masuk. Ya, kalaupun sudah selesai pada isya, bolehlah sekedar keluaran sebentar mungkin di halaman dan sebagainya. Biasa anak-anak main-main gitu, ya. Kemudian menutup pintu-pintu dengan basmalah, kemudian mengikat geriba atau menutup tempat-tempat air dengan baca basmalah juga, menutup wadah-wadah tertentu dengan baca bismillah, ya. Termasuk ketika misalnya kaitan dengan dompet, ya. Ini baik itu yang laki maupun perempuan, dompet itu baca basmalah. Masukkan uang ke dalam dompet misalnya, lalu tutup baca bismillah. Begitu. Ya, menutup dokumen-dokumen di satu kotak, berangkas dan sebagainya, baca bismillah. Ya, kemudian memadamkan lampu ketika hendak tidur, ya, dan ini memang sudah dikaji juga dari sisi medisnya atau dari sisi ilmiahnya, memang sangat kurang baik terhadap sel-sel tubuh kalau kemudian terlalu terang. Ya, kalaupun kemudian cahaya itu redup, ya, atau sekedar hanya lampu-lampu yang sangat redup, maka ini boleh, ya, lampu-lampu yang tidak terang, ya, sebagaimana lampu yang terang tapi yang agak redup, ya, atau disebut dengan istilah lampu tidur, maka ini masih dibolehkan, ya. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah ini, ya, dan bersama keluarga yang kita cintai tentunya, sehingga kita selalu dibentengi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan terus mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga kita dan keluarga kita insyaallah selamat dunia akhirat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.